Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di pembelajaran IPS SMA kelas 10 tahun pelajaran 2022-2023 di SMA Negeri 1 Tegalwaru Karawang. Kenapa pembelajarannya IPS? Karena SMA Negeri 1 Tegalwaru mulai tahun 2022-2023 ini menggunakan kurikulum Merdeka, sehingga judul dari pembahasannya adalah pembelajaran IPS. Di IPS sendiri itu ada pembelajaran sejarah Indonesia, ekonomi, geografi, dan sosiologi. Nah, pada pembahasan kali ini kita khusus membahas tentang sejarah Indonesia. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah tentang sejarah, tapi ya dari yang paling mendasar, yaitu ada pengantar ilmu sejarah. Mengapa perlu kita mempelajari ilmu sejarah? Jika Anda atau kalian telah membaca dan memperhatikan dengan seksama isi pendahuluan dari buku IPS yang diterbitkan oleh Kemendikbud tahun 2021 tentang sejarah Indonesia, pada bagian materi pengantar ilmu sejarah di situ disajikan gambar dan sedikit uraian tentang ada kopi, begitu terlihat sangat menyegarkan. Kemudian gunung yang sedang meletus yang begitu menegangkan atau menakutkan. Dan di sini juga ada foto masa kecil yang masih imut atau lucu. Dari ketiga gambar tadi, semuanya itu syarat dengan peristiwa bersejarah. Mengapa bisa gambar-gambar tadi atau peristiwa-peristiwa tadi itu syarat dengan peristiwa sejarah? Nah, untuk membahasnya, untuk memahaminya, kita belajar dulu atau kita pahami dulu pengertian sejarah itu sendiri. Secara sederhana, dapat dikatakan sejarah itu adalah peristiwa di masa lampau. Tapi perlu diingat, tidak semua peristiwa masa lampau adalah sejarah. Mengapa? Nah, untuk membahasnya atau untuk mengetahuinya, kita lihat dulu asal-usul kata sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaratun atau sejarah, yang berarti pohon kayu. Nah, menurut sejarawan Muhammad Yamin, pohon kayu itu atau pohon melambangkan pertumbuhan dan perkembangan secara berkesinambungan. Nah, kita lihat pohon itu tumbuh, berkembang terus-menerus, dan dapat dikatakan pohon itu tidak akan punah atau berakhir, akan terus-menerus berkembang secara berkesinambungan. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah ada 3 arti. Pertama ada asal-usul, kemudian kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Kemudian sejarah juga adalah pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Kemudian bagaimana sejarah dalam bahasa Inggris? Sejarah dalam bahasa Inggris yaitu history. Artinya di sini adalah kejadian atau catatan tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau berupa peristiwa dalam kurun waktu tertentu suatu negara atau subjek lainnya.
Kemudian sejarah dalam bahasa Yunani yaitu historia. Nah, historia di sini artinya adalah orang pandai. Jika diperhatikan historia orang pandai, itu berarti orang yang belajar sejarah adalah orang-orang pandai. Sejarawan berarti orang pandai. Sejarawan Haikar tahun 82 berpendapat, sejarah adalah suatu proses interaksi yang berkelanjutan antara sejarawan dan fakta-fakta yang dimilikinya. Sejarah adalah suatu dialog atau percakapan yang abadi antara masa sekarang dan masa lampau. Berarti begitu hebat orang sejarah bisa berdialog antara masa lalu dengan masa sekarang. Kemudian, bagaimana sejarah sebagai ilmu? Sejarah sebagai ilmu adalah sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari peristiwa, orang, negara, atau kehidupan yang terjadi di masa lalu. Nah, bagaimana definisi atau pengertian sejarah yang lainnya? Kalian atau Anda bisa mencari dari berbagai sumber, karena sejarah sebagai bagian dari PS pasti itu akan memiliki perbedaan pendapat tergantung siapa dan dari sudut mana dia mengartikannya. Termasuk kalian sendiri atau Anda sebagai siswa bisa mengartikan sejarah menurut versi Anda masing-masing. Selanjutnya, ada yang disebut siapa sih Bapak Sejarah atau dianggap Bapak Sejarah atau Bapak Sejarah Dunia. Dan kenapa disebut sebagai Bapak Sejarah? Di sini kita lihat ada tokoh atau patung tokoh yang dianggap sebagai Bapak Sejarah. Siapa dia? Nah, dialah Bapak Sejarah Dunia atau Bapak Sejarah. Namanya Herodotus, yang hidup antara tahun 484 sebelum Masehi sampai 425 sebelum Masehi. Sebagai informasi atau sebagai pengetahuan, kenapa tahunnya mundur? Dari 484 ke 425, bukan maju. Ini karena penggunaannya menggunakan sebelum Masehi. Masehi sendiri diambil dari sebutan lain untuk Nabi Isa atau Yesus, Nabi Isa alaihissalam atau Al-Masih. Jadi kalau sebelum Masehi itu artinya sebelum Yesus, sebelum Nabi Isa dilahirkan. Nah, setelah Nabi Isa atau Yesus dilahirkan, maka dimulailah tahun Masehi. Nah, Herodotus ini pernah menulis atau berkarya dengan judul History. History ini bercerita tentang sejarah perang antara bangsa Yunani dan bangsa Persia. Dia menulis dengan menggunakan berbagai sumber sejarah, baik melalui pengamatan, kemudian prasasti, dan cerita lisan, sehingga karyanya sudah dianggap memenuhi standar ilmuwan atau prosedur ilmiah. Kembali ke pertanyaan semula, apakah semua peristiwa pada masa lampau adalah sejarah? Apakah semua peristiwa masa lampau adalah sejarah? Jawabannya adalah tidak. Mengapa peristiwa masa lampau belum tentu sejarah? Nah,
Kalau bicara sejarah itu sudah pasti bicara masa lampau. Tetapi kalau bicara masa lampau, belum tentu itu adalah peristiwa sejarah. Karena peristiwa masa lampau bisa dikategorikan sebagai peristiwa sejarah bila memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa masa lalu itu atau peristiwa tersebut haruslah unik. Apa itu unik? Unik itu artinya hanya berlangsung sekali atau hanya sekali terjadi, tidak berlangsung berkali-kali. Kemudian selain unik, juga peristiwa itu haruslah penting atau berpengaruh. Penting di sini artinya bisa berdampak bagi dirinya, bagi orang lain, bagi bangsa lain, atau bagi pihak lain, sehingga peristiwa itu dikatakan penting. Selanjutnya, hal yang ketiga yang harus dimiliki bila masa lalu dijadikan sejarah, peristiwa itu haruslah abadi, dikenang selamanya. Ketika peristiwa itu berlangsung berkali-kali, berarti menjadi tidak unik dan itu berarti bukan sejarah. Kemudian bisa saja peristiwa itu berlangsung satu kali tetapi tidak penting, berarti itu juga tidak termasuk sejarah. Jadi harus semuanya meliputi 3 hal, yaitu unik, penting, dan abadi. Nah, apa sih kegunaan atau manfaat mempelajari ilmu sejarah? Pertama kita kutip dari Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto yang pernah menjabat Menteri Pendidikan di era Orde Baru. Bagaimana menurut Nugroho Noto Susanto kegunaan sejarah? Yang pertama, kegunaan sejarah itu adalah rekreatif. Secara rekreatif berarti sejarah ini bisa menjadi sarana rekreasi atau hiburan. Kita sering melihat atau liburan ke Candi Borobudur, ke tempat-tempat sejarah, atau film-film yang berlatar sejarah. Di situ berarti kita ada unsur rekreatif atau hiburan. Kemudian sejarah juga yang kedua adalah bisa menjadi inspiratif atau kegunaan inspiratif, bisa memberi inspirasi. Belajar sejarah itu bisa menginspirasi seseorang. Bagaimana ada film-film yang berlatar sejarah, itu artinya terinspirasi oleh sejarah. Selanjutnya ada instruktif. Apa itu? Yaitu kegunaan sejarah ini yaitu bisa membantu atau menjadi alat bantu proses pembelajaran. Dan kegunaan yang keempat menurut Nugroho Noto Susanto, sejarah ini adalah bersifat atau memiliki kegunaan edukatif sebagai pemberi pelajaran. Jadi apapun yang terjadi di masa lalu, baik buruk ataupun hal buruk ataupun hal yang baik, itu bisa jadikan pelajaran. Ketika di masa lalu itu buruk, artinya akan memperbaiki atau tidak mengulang lagi peristiwa yang buruk itu. Ketika peristiwa itu baik, maka itu akan dijadikan pelajaran supaya kedepannya lebih baik lagi. Kemudian bagaimana kegunaan sejarah lainnya? Nah, kegunaan sejarah lainnya di sini adalah sejarah itu bisa menjelaskan bagaimana manusia dan tindakan mereka mungkin dipengaruhi oleh situasi politik atau masalah ekonomi atau kondisi
geografi. Melalui sejarah, kita akan memahami perilaku manusia dan nilai-nilai suatu masyarakat. Kita bisa paham, kita bisa menghargai perbedaan karena dari belajar sejarah. Selanjutnya, sejarah juga akan memberikan pemahaman bahwa orang-orang pada masa lalu mungkin tidak akan atau tidak memiliki nilai yang sama seperti yang kita miliki saat ini. Pemahaman tentang masa lampau akan membantu kita untuk menghindari kesalahan agar tidak terulang pada masa kini dan mendatang. Berarti ini sama dengan kegunaan edukatif, menjadikan bahan pelajaran. Kemudian, dengan belajar sejarah juga kita akan mengenal diri kita sebagai pribadi dan mengenal siapa kita secara kolektif. Pemahaman tentang identitas akan menumbuhkan ikatan sosial. Ikatan antara suku, antara kelompok itu karena belajar sejarah. Kemudian belajar sejarah juga, dengan belajar sejarah juga kita akan memahami memori dan tradisi yang diwariskan oleh generasi sebelumnya ke generasi mendatang, sehingga bagaimana sejarah itu membentuk kondisi saat ini. Tidak ada hari ini tanpa hari kemarin, tidak ada esok tanpa hari ini. Kemudian dengan belajar sejarah juga akan menumbuhkan kecakapan berpikir kritis, akan kritis, kemudian kreatif, imajinatif, dan juga reflektif. Kemudian belajar juga, sejarah juga ini akan menumbuh kembangkan kecakapan ilmiah, seperti bagaimana yang namanya mencari sumber sejarah atau sumber penelitian lain yang kita sebut dengan istilah heuristik, mencari sumber. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana memilih sumber atau disebut dengan verifikasi, dan kemudian juga kita akan belajar menganalisis sumber sejarah atau sumber penelitian yang kita istilahkan dengan interpretasi. Kemudian bagaimana kegunaan sejarah menurut Anda atau menurut sumber lainnya? Silahkan Anda cari. Kita ingat, sejarah sebagai bagian dari IPS itu tidak ada yang pasti. Semua orang, semua tokoh bisa berpendapat masing-masing. Demikian video pembelajaran kali ini. Kita akan bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.